Salam sehat Indonesia. Hai Healthies, selamat datang ketemu kembali dengan kami. Salam sehat, salam Indonesia. Baik, pada hari ini kita berbincang-bincang santai ya di podcastnya Poltekkes Kemenkes Pontianak. Telah hadir di ruangan kita ya, yang kami hormati Bapak Haji Alipuddin SMM selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Kemudian di samping beliau tidak asing sebagai tuan rumah ya Pak Didi. Ya. Hari ini adalah beliau merupakan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan terutama, sehingga Pak Alipuddin yang sehari-harinya kalau dipanggil Bang Ali Pak. Bang Alif. Bang Alif. Oh Bang Alif. Sehari-harinya dipanggil Bang Alif. Kita akan mencoba hari ini berbincang-bincang santai dengan beliau, didampingi oleh Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak di podcastnya Pontianak, dalam rangka berbincang tentang tema kita hari ini adalah tentang Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Kemudian ada juga terkait dengan bagaimana vaksinasi COVID-19 baik di Indonesia, kemudian di Kalimantan Barat. Kebetulan Pak Haji Alipuddin merupakan anggota Komisi 9 yang membidangi kesehatan. Sebelumnya saya sapa dulu ya Pak Alipuddin ya. Pak Alipuddin, terima kasih untuk waktunya telah hadir di podcastnya Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebelumnya mungkin kami dari tim menyampaikan terima kasih setelah hadir pada hari ini dengan kesibukan Bapak mungkin selama ini yang kelilingi luar biasa ya ke seluruh Indonesia. Kemudian seperti apa nih Pak terkait dengan kegiatan yang mungkin selama ini Pak Alipuddin lakukan? Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, pagi cerah ini saya menyempatkan diri ya untuk bersilaturahim ke Poltekkes Pontianak yang sudah sangat lama kayaknya. Niatnya udah panjang ya karena kita ada COVID-19. Bukan hanya ke Poltekkes ya, ke tempat-tempat lain pun kita sangat berkurang ya, hanya melalui virtual. Ya, alhamdulillah kita ini. Dan kondisi saya alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah ya. Dan doa kita bersama. Amin ya. Semuanya kita sehat lah, selalu sehat. Amin ya. Kemudian di samping beliau ada Pak Direktur, Pak Didi Haryadi. Ya. Gimana kabarnya Pak Didi hari ini? Ya, alhamdulillah, insya Allah di sela-sela kegiatan kita, alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih ke Bang Alif sempat hadir di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sudah lama beliau tidak bersilaturahim ke Poltekkes Kemenkes Pontianak dan mudah-mudahan kita semua ini membawa berkah bagi Poltekkes dan seluruh sivitas akademika dan terutama juga Healthies di podcastnya Poltekkes Kemenkes Pontianak. Ya. Baik, terima kasih Pak Alif dan Pak Didi yang telah berkesempatan pada hari ini. Untuk menyingkat waktu ya, mungkin kita berdialog santai. Jadi pertama mungkin saya tanyakan ke Pak Ali selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Kebetulan beliau ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan, terutama kegiatan gerakan masyarakat sehat ya, Germas di beberapa wilayah, mungkin hampir beberapa wilayah Indonesia boleh dikatakan ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ali ini, mengapa kegiatan Germas menjadi tema besar mungkin ya, tema besar dalam setiap kegiatan kalau melaksanakan kunjungan gitu ya ke masyarakat ini, Pak Ali? Ya, karena ini merupakan amanah ya. Memang dari yang kita bahas dengan Menteri Kesehatan, dengan komisi 9 ya, dan menjadi program nasional ya. Memang kita memperbaiki kesehatan ini bukan dengan pengobatan ya, tetapi kita dari hulunya. Dari hulunya. Kita menyadarkan masyarakat bagaimana pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat. Okay. Inilah yang sebagaimana moto Puskesmas sebenarnya pusat kesehatan masyarakat, bukan untuk kuratif, bukan untuk pengobatan, tapi sekarang banyak untuk pengobatannya. Jadi yang arahan dari Kemenkes memang bagaimana kita
menggerakkan masyarakat, istilahnya sosialisasi, arahan-arahan kepada masyarakat bahwa bahaya hidup tidak sehat. Gitu. Bagaimana kita selalu hidup dengan sehat, sehingga setiap kami berkunjung ke semua provinsi, ya, baik juga ke luar negeri ya, Iya. khususnya dapil kami Kalimantan Barat ini, ya, kami selalu membawa pesan, membawa tema Germas itu tema ya. Germas. Membawa tema Germas. Karena khusus bagi pribadi Bang Alipudin sendiri ya, bahwa dengan kita pola hidup sehat ini ya, hidup kita selalu sehat ya. Dan kami juga karena kami paham ilmu agama, kami tambahkan hati kita selalu tenang. Oh gitu ya. Ala bizrikullah tatmainnul qulub. Dengan hati kita selalu tenang, insya Allah fisik kita akan. Jadi saya sisipkan gitu Pak. Akan sehat ya. Di samping kita, memang kan jelas juga kebersihan adalah sebagian daripada iman. Betul. Jadi sangat cocok memang. Dengan tema Germas itu. Germas. Dengan Jadi tema setelah Germas. fisiknya bersih ya, rumah dan lingkungan sekitar, ditambah hati kita hati kan juga tenang bersih. ya, bersih. Insya Allah, kami yakin insya Allah sehat. Ya. Insya Allah Pak. Kemudian ini juga kan kita di 2 tahun terakhir ini kan COVID-19 ya. COVID-19 dengan salah satu kegiatan Germas itu kan Vaksinasi. mencuci tangan, vaksinasi gitu ya. Iya. Berarti temanya memang tepat. Kemudian mungkin sedikit ini Pak Ali terkait khusus misalnya di Kalimantan Barat khususnya gitu ya. Bagaimana penerimaan masyarakat tentang Germas ini yang mungkin Pak Ali udah keliling mungkin hampir semua kabupaten kali Pak Ali ya? Ya insya Allah. Hampir semua kabupaten. Penerimaan masyarakat kemudian terkait mungkin tadi perubahan mungkin yang dilihat selama ini gimana Pak Ali? Ya alhamdulillah beberapa kali mengadakan kegiatan ya, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan mitra-mitra yang lainnya, BKKBN, Balai POM, BPJS dan seterusnya lah mitra kami, selalu kami sisipkan pesan-pesan Germas ini, pesan-pesan kesehatan dan selalu respon. Samping itu juga kami melakukan acara reses, temu dengan masyarakat, menghadiri kegiatan-kegiatan dan kita dialog dengan masyarakat. Ya sangat. Inilah salah satu jalan keluar kita terhindar dari penyakit. Terhindar dari penyakit itu ya. Kita melakukan pola hidup sehat. Insya Allah. Dan itu jelas bagi khususnya ya kami yang beragama Islam ya, itu tuntunannya sudah jelas. An-nazatu minal iman ya, menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi mengamalkan agama. Hati kita tenang mengamalkan, jadi kita insya Allah tidak kontradiksi kita bahwa apa yang digaungkan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan ya melalui Poltekkes ini adalah sangat sesuai dengan nilai-nilai yang kami yakini. Dan pada saat kami ketemu komunitas yang Islam ya, maka cocok. Dan kami pun juga baru berkunjung ke Jepang ya. Dan di situ jelas bukan komunitas Islam ya. Tetapi benar-benar sudah mengamalkan nilai-nilai Islam. Islam mengapa semuanya bersih? Nggak ada sampah, lingkungannya bersih. Subhanallah, kita masuk hotel pun bersihnya luar biasa ya. Wangi. Sebab saya pernah difasilitasi oleh Poltekkes ya, masuk di sebuah hotel dan saya sebutkan kotanya. Waduh, luar biasa. Ya, makanya tadi saya bilang luar biasa apanya. Berbeda ya. Tidak bersih. Berbeda bersih ya. Padahal kalau dilihat saya bilang dengan Pak Direktur lain kali saya tolong nggak apa kamar sederhana yang penting bersih lah. Bersih. Daripada diberikan kamar besar tapi kebersihannya kurang ya. Kebersihannya kurang. Baik, ini kebetulan di samping Pak Alif ini juga ada Pak Direktur yang selama ini juga boleh dikatakan bekerja sama baik Pak Dir ya. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Alif. Mau bertanya sedikit nih Pak Dir, bagaimana nih peranan Poltekkes selama ini dalam itu tadi mungkin bekerja sama dengan Pak Alipudin selaku Komisi 9 di bidang kesehatan gitu ya. Sebenarnya nyambung ini maksudnya. Peranannya terkait itu tadi mendukung kegiatan Germas yang mungkin dibawa oleh beliau ini. Ya, sebelumnya terima kasih. Jadi kerjasama sebenarnya dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Komisi 9. Dalam hal ini Pak Alipudin itu sebenarnya sudah
beberapa kali ya, hampir setiap tahun kita bekerja sama untuk mempunyai peran edukasi ya, edukasi kepada masyarakat. Nah, Poltekkes selaku perguruan tinggi vokasi, yang kebetulan Poltekkes juga di bawah Kementerian Kesehatan, jadi Poltekkes itu punya kewajiban besar sebenarnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan gerakan masyarakat sehat. Nah, ini ibarat ini apa istilahnya ya? Gayung bersambut. Nah, gayung bersambut. Jadi ada program gerakan masyarakat sehat dari Komisi 9 itu kemudian kerjasama dengan Poltekkes. Jadi kita punya fungsi edukasi. Jadi edukasi masyarakat itu harus diedukasi. Tadi disampaikan oleh Pak Alifuddin bahwa sekarang itu kita yang diperlukan adalah bagaimana preventif, tidak fokus kepada kuratif pengobatan. Sehingga ini perlu kerjasama memang. Semua instansi harus bisa berkolaborasi untuk menciptakan gerakan masyarakat sehat. Dan alhamdulillah Poltekkes Kemenkes Pontianak ini di beberapa daerah kita juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan, termasuk dari tahun kemarin dan tahun ini juga kita akan melaksanakan edukasi kepada masyarakat, gerakan masyarakat sehat. Kemudian di luar itu Pak Dir, terkait yang ini kan bekerjasama dengan ini ya Komisi 9. Iya. Kemudian secara umum ya, secara keseluruhan yang mungkin sudah dilakukan, maksudnya di luar dari mungkin kegiatan rutin kerjasama ini apa nih yang mungkin sudah dilakukan oleh Poltekkes ini? Iya, Poltekkes itu karena dia merupakan institusi pendidikan yang juga di bawah Kementerian Kesehatan, jadi kita juga merupakan sentra vaksin. Jadi sentra vaksinasi di Poltekkes Kemenkes Pontianak itu ada sentra vaksinasinya. Sehingga nanti pada waktu Germas itu juga kita dampingi dengan sentra vaksin. Nah, apalagi sekarang insya Allah nanti booster akan kita berlakukan untuk transportasi baik darat maupun udara ya. Nah, ini mungkin bagi masyarakat kami juga menghimbau agar vaksin itu tetap kita tingkatkan ya. Nah, insya Allah nanti pada tanggal 26 dan 27 kita akan bekerja sama dengan Komisi 9 untuk kegiatan Germas di Kabupaten Sambas dan Singkawang. Insya Allah juga nanti akan ada vaksinasi di sana. Kami harapkan masyarakat juga bisa hadir ya untuk bersama-sama mensukseskan gerakan masyarakat sehat. Ya, itu tadi info dari Pak Direktur ya, healthy sekalian, bahwa nanti tanggal 26 itu di Kabupaten Sambas ya Pak Dir ya, akan dilakukan kegiatan Germas sekaligus vaksinasi, mungkin booster ya, dengan booster. Kemudian tanggal 27-nya di Singkawang, sama juga kegiatannya. Baik, itu bersama-sama juga dengan Komisi 9 ya. Dari mungkin yang Kabupaten Sambas dan Kabupaten Singkawang ini mungkin bisa bersiap-siap ya, mungkin bisa mengikuti kegiatan vaksinasi kalau yang memang belum vaksinasi. Kemudian bertemu dengan Pak Alif ini. Jadi jarang-jarang beliau berkunjung ke Sambas mungkin ya, ke Singkawang. Jadi kesempatan untuk bertemu. Menindaklanjuti tadi Pak Alif terkait dengan yang Pak Dir bilang terkait dengan vaksinasi ini Pak Alif. Jadi kalau kita lihat ini kan sekarang pemerintah dalam tanda kutip sudah mulai melonggarkan terkait penggunaan masker. Karena dianggap vaksinasi kita sudah berhasil. Walaupun belum 100% begitu ya, mungkin ada beberapa lah kekurangan-kekurangan. Nah, mungkin dari Bapak selaku Komisi 9 yang selama ini membidangi kesehatan, seperti apa ini Pak terkait dengan kegiatan vaksinasi yang mungkin seluruh di Indonesia, kemudian khusus juga di Kalimantan Barat ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang vaksinasi secara nasional, alhamdulillah sudah hampir ya. Tapi untuk booster memang masih laporan dari Menteri memang belum. Masih belum. Jadi perlu ditingkatkan. Untuk itu kita harapkan adanya vaksinasi di Sambas dan di Singkawang ini kita di samping yang belum 1-2 ya, kita fokus ke booster. Karena warga Sambas dan Kota Singkawang menurut data itu banyak pekerja migran kan. Saat itu yang pekerja yang ke Sarawak Malaysia ya. Malaysia. Tentu kalau keluar negeri itu persyaratannya kan booster. Harus vaksin ketiga. Vaksin ketiga. Ini kita informasikan nanti melalui jaringan Kemenkes, mungkin teman-teman kami yang di PKS ya. Yang relawan-relawan di relawan-relawan kita ya silakan
menghadiri vaksinasi di tanggal 26 di Sambas ya, dan 27 di Singkawang. Dan alhamdulillah memang kami rasakan sendiri sudah mulai ada kesadaran lah Kesadaran dari bahwa masyarakat ya. pentingnya booster ya. Dan kami sebagai anggota Komisi 9 ya memberikan contoh pada saat disuruh booster, kami booster. Booster. Berarti udah 3 kali berarti ya vaksin. Udah 3 kali. Kalau menteri bilang keempat, kita pun keempat. Ikut keempat juga. Kita bagian daripada pemerintah. Pemerintah, betul. Ya, jadi kita dalam kaidah agama itu juga itu Pak, kita memang perlu memaksimalkan ikhtiar. Sampai kita sesuatu takdir, tapi ikhtiarnya itu adalah melakukan booster. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab ya pada saat masuk ke sebuah daerah yang di situ ada wabah, maka tindakan dia adalah bertahan dulu, tidak memasuki kota. Saya lockdown Pak ya. Nah, tindakan tersebut adalah bentuk ikhtiar. Jadi kata Umar bin Khattab, ini adalah salah satu merubah takdir. Ya kan? Dari takdir buruk kepada takdir baik. Jadi dengan bertahan itu merupakan ikhtiar. Nah, begitu juga kita, karena kita ingin masuk sebuah kawasan ya, ikhtiarnya supaya kita tidak tertular ya, sesuai dengan ahli-ahlinya kita ikuti, karena memang kita bukan ahlinya. Iya. Kita percaya dengan ahli, itu ahli itu ya. Syaratnya booster ya. Kami himbau kepada masyarakat, baik di Kalbar maupun seluruh Indonesia ya, tolonglah booster juga. Ya. Jangan booster main-main. Mungkin ini Pak, mungkin sedikit ya. Yang booster-boosteran gitu, booster-boosteran. Jadi kalau kan yang selama ini jadi masalah juga booster ya. Kalau saya dapat informasi itu, terkesan sekarang ini orang tidak mau lagi booster, dianggap karena tadi pemerintah sudah melakukan pelonggaran, dianggap Pak COVID ini sudah mulai memang mereda gitu ya. Mungkin sedikit dari Pak Alif mungkin menghimbau ke masyarakat terkait bahwa mungkin salah satu contohnya kan Pak Alif ini sudah sampai booster. Seperti apa dampaknya ini terhadap mungkin tadi kan orang takutnya kalau booster itu nanti dampaknya kemana-mana vaksin ya, dengan segala macam label terhadap vaksin itu yang mungkin ada bagi sebagian orang ya menyatakan bahwa ada kehalalannya. Itu seperti apa nih Pak Alif? Ya, tentu saja Pak, dengan kita booster kan karena tadi dalilnya kita memaksimalkan ikhtiar, maka pada saat kita masuki Jepang misalnya kan, saya kan baru ke Jepang juga, itu kita yakin gitu bahwa kita insya Allah atas izin Allah, kekuatan dari Allah, kita tidak akan tertular walaupun di sana ada penyakit. Salah satu ikhtiarnya booster. Itu tapi kalau kita belum booster karena kita booster abal-abal istilahnya. Ada booster abal-abal gitu. Hanya administrasi. Booster tapi cara kita mungkin kita akan was-was di negara orang. Ya. Sudah banyak kok yang terbukti yang abal-abal itu sakit juga akhirnya. Allah memberikan teguran kekebalan dengan cara sakit. Ya, memang salah satu booster itu tertular itu gitu ya. Kalau saya alhamdulillah sudah tertular. Termasuk alumni juga. Alumni COVID ya. Alumni COVID. Jadi istilahnya walaupun kita alumni, setelah selesai alumninya kan kita konsul ke dokter, silakan Pak Alipudin boleh melakukan booster ya, kita booster. Kita istilahnya ikutilah yang dari ahlinya baik. Dan alhamdulillah kami tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa-apa yang diinfokan macam-macam tuh. Padahal sudah sampai ke Jepang ya, artinya sudah keluar. Jadi istilahnya Pak, di samping kita ikhtiar manusia, kita sebagai orang beriman juga patawakal Allah. Kita bertawakal pada Allah. Istilahnya Pak Iza Azamta patawakal. Itu kami sebagai yang paham ilmu agama selalu mengkaitkan Pak antara sains dengan ilmu agama. Dan itu tidak akan bertentangan. Selalu matching sebagaimana tadi Umar bin Khattab kan. Itu sebenarnya teori lockdown itu dari Umar bin Khattab. Sudah ada sudah terbaca gitu ya. Dengan kita, bagian dari ikhtiar tadi ya. Dengan kita nggak gabung kan, contoh sebenarnya kalau kita sedang nggak enak badan, merasa sakit, bagus sholatnya di rumah saja sendiri. Nah, saya pun begitu kalau saya merasa pilek-pilek, ya kan, daripada saya sholat di masjid bersin ya. Walaupun COVID nggak ada kan bersin, nanti khawatir menular, maka saya sholat di rumah gitu ya. Tapi kalau sudah sehat, ke masjid lagi. Di masjid lagi. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi Eltis, jadi pesan-pesan dari Pak Alipudin
yang sudah melanglang buana dalam tanda kutip ya, udah sampai ke luar negeri. Cuma baru sampai Jepang, Ya, Pak. Sampai Jepang. baru sampai Jepang. Selama jadi anggota dewan baru ke Jepang. Baru sampai ke Jepang ya. Tapi maksudnya seluruh Indonesia kan hampir mungkin ya sudah. Artinya hampir kan semua lah kalau seluruh beberapa wilayah yang katanya kalau daerah Jawa itu kan ada beberapa yang zona merah. Artinya kan sudah melewati. udah. Ternyata memang terbukti bahwa dengan ikhtiar beliau menggunakan vaksin 1, 2 dan booster itu ternyata dampaknya sangat besar sekali untuk kesehatan beliau. Baik Pak Alif, kemudian Pak Didi ini yang terkait dengan tertarik saya tadi terkait dengan sentra vaksin nih Pak Didi. Ya. Seperti apa nih sentra vaksin yang dilakukan oleh Poltekkes mungkin sudah sejak 1 tahun yang lalu ya. Betul. Nah ini capaian atau mungkin peran terkait dengan mendukung kegiatan vaksinasi seperti apa nih Pak Didi? Iya, jadi di Poltekkes itu kita punya klinik sebenarnya. Jadi punya klinik yang itu nanti akan dijadikan sebagai sentra vaksin. Sentra vaksin. Jadi sentra vaksin kita itu sudah berjalan dari pertama kali masuk tahun COVID ya. Tahun COVID 2019, 2020 kita cukup aktif untuk vaksinasi itu. Jadi sentra vaksin itu sudah ada kegiatan. Karena itu merupakan kewajiban juga bagi Poltekkes, karena di lembaga pendidikan itu kita mengenal ada Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pengajaran, ada penelitian juga, termasuk ada pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat salah satunya itu pengejauhan tahanan. Itu salah satunya dengan adanya sentra vaksin. Jadi teman-teman yang perawat, teman-teman yang dokter, teman-teman yang punya keahlian di bidang kesehatan ini, yaitu berjibaku bersama-sama satu tim di dalam sentra vaksin. Sentra vaksin. Ya. Kemudian selama ini jangkauannya udah sampai kemana aja Pak? Iya, sentra vaksin kita. Nah ini ada satu keuntungan juga yang kita kembangkan dengan kerjasama dengan Komisi 9 dengan Pak Alifuddin. Jadi kita bisa kemana-mana nih Pak Alif, bisa ke Singkawang, bisa ke Sambas, bisa juga mungkin ke Sintang, ke Ketapang, insya Allah nanti. Jadi di beberapa kabupaten kota itu harapannya kita bisa mendorong agar bagaimana vaksin itu masyarakat itu mendapatkan layanan vaksin yang optimal gitu. Jadi nggak ada yang bingung lagi vaksin di mana gitu. Jadi hampir semua sentra-sentra vaksin itu khususnya di Kalimantan Barat itu sudah kita dorong. Tidak hanya dari unsur sipil, tapi dari unsur militer juga kan ikut. Ada kepolisian, ada angkatan darat, dan ini alhamdulillah luar biasa. Dan saya kira capaian di Kalimantan Barat termasuk yang capaian yang luar biasa juga di dalam capaian vaksinasi. Capaian vaksinasi ya. Ya. Kemudian kan sekarang juga kan kalau kita lihat ini udah mulai lagi ya, Poltekkes mendapat dalam tanda kutip jatah gitu ya, jatah bahwa mendapatkan vaksin. Ini nanti bekerjasama dengan Pak Alifuddin. Ini seperti apa nih Pak persiapan terkait mungkin bisa diinfokan ke masyarakat yang untuk tanggal 26 dan 27 itu bahwa Poltekkes dengan sentra vaksinnya seperti apa nih? Iya, ini sentra vaksinnya kita kerjasama berkolaborasi tentunya dengan Pemda setempat ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Nah kegiatan ini kita terus berkoordinasi dengan Pemda Sambas dan juga Singkawang ya. Sehingga insya Allah nanti pada tanggal 26 sentra vaksin juga ada di sana, termasuk nanti bersama-sama dengan Pak Alifuddin ke sana untuk edukasi tadi. Jadi edukasi disertai dengan sentra vaksin. Nah harapannya karena Sambas dan Singkawang itu juga banyak pekerja migran tadi disampaikan Pak Alifuddin. Nah ini saya kira tidak ada kendala lagi untuk mereka booster gitu. Jadi kita sudah siapkan karena tugas dari pemerintah itu sebenarnya bagaimana memfasilitasi. Okay. Jadi jangkauan kepada layanan masyarakat ke layanan kesehatan itu tidak ada keluhan gitu. Betul. Mau yang jauh kalau perlu kita jemput bola. Gitu. Okay. Jadi siapa yang kira-kira pingin booster karena ada hal yang uzur tidak memungkinkan, insya Allah bisa kita ke sana. Sehingga tidak ada alasan lagi bahwa kita tidak vaksin. Tidak vaksin. Ya. Okay. Ini tidak ada lain ya. Tadi disampaikan Pak Alif ini adalah ikhtiar kita gitu. Nah ikhtiar kita dan ini salah satunya juga kewajiban kami sebagai pemerintah ya untuk memberikan fasilitasi itu di masyarakat. Oke, terima kasih. Ya baik itu Heldin. Jadi beberapa pesan tadi ya bahwa kita berupaya atau berikhtiar dengan melakukan vaksinasi, mudah-mudahan walaupun kemarin itu di bulan-bulan Mei itu ada varian baru ya, baru mudah-mudahan itu tidak
mewabah seperti yang sebelumnya gitu ya. Ringan. Ya, mudah-mudahan dengan masyarakat melakukan vaksinasi gitu ya, vaksinasi lengkap, itu mudah-mudahan kita memang betul-betul lepas benar ini dengan masker walaupun ya, karena tetap tadi mungkin ikhtiar yang kewajiban sesuai dengan syariat mungkin yang Islam gitu ya, menjaga kebersihan kan sebagian daripada iman ya. Betul. Nah, baik Pak Alif, mungkin sedikit nih Pak Alif, pertanyaan terakhir lah mungkin ya. Yap. Pertanyaan terakhir terkait dengan kerjasama bersama Poltekkes selama ini ya. Ini mungkin kami minta mungkin bagaimana kesan, kemudian mungkin ada nggak yang harapannya mungkin dengan Pak Dir ini, khususnya terkait kerjasama berikutnya mungkin salah satunya tadi kalau kalau nginap mungkin penginapannya harus bersih gitu ya. Itu salah satu harapannya gitu Pak Ali ya. Mungkin ada hal yang lain selama ini bagaimana nih Pak Ali? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pesan saya ya insya Allah cukup bagus Pak ya. Tinggal harapan kami yang sudah bagus ditingkatkan. Itu soal pribadi sih nggak ada masalah. Iya. Jadi kadang kita orang kesehatan kita harus tinjau dulu Pak, kamar hotel gimana. Kalau Iya. kotor ya pindahlah ke kamarnya. Atau Kan pindah pilihan banyak pindah ya, ke hotel kan hak kita. Iya, betul. Dan juga tempat acara pun gitu juga. Masalah kebersihan kita. Terkait juga yang kalau ada program-program yang terkait dengan masyarakat, karena kita kan mengarahkan Pak ya supaya masalah hidup sehat, ternyata tidak punya jamban. Dengan harapan saya dengan Pak Direktur ya kalau kami ketemu konstituen yang Seperti itu belum ya. punya jamban, Belum punya jamban. nah, kami ingin nitip arahkanlah ke yang Oke. masyarakat kami ya yang memang Memerlukan itu, memerlukan. belum. Pokoknya yang ada kegiatan terkait dengan germas tadi, ya kalau pas kami ketemu mungkin kami akan minta Minta ya, itu ya. kegiatan tersebut ya. Supaya istilahnya kita hanya memberikan nasihat tolen istilahnya kalau bahasa orang Sambas Iya. ya. Nasihat Hanya sosialisasi saja. Harus ada actionnya gitu ya. Nah, Harus ada actionnya kan actionnya, jadinya harus kalau dia nggak punya jamban ya kita buatkan kita buatkan jamban. jamban. Ya. Oke. Kalau nggak ada dari Kemenkes ya dari uang Bang Alipudin yang namanya Oh, iya. namanya konstituen Konstituen, kan ya. terkadang bicaranya Betul, gitu. betul. Nggak harus pakai. Terkadang kan mereka juga tidak ada punya WC, bukan berarti tidak ini ya, tidak mau sebenarnya. Karena pilihan hidupnya Pilihan itu hidupnya, untuk karena membuat WC itu kan perlu uang. perlu biaya yang Kita lumayan maklum. gitu ya. Jadi Ada tapi masih ada yang kami jumpai seperti itu. oke. Mungkin hal-hal yang itulah contoh yang ringan. Jadi dan kita sebagai wakil ya rakyat dari Kalimantan Barat tentu saja akan selalu memperjuangkan ya, misalnya terhadap Poltekkes ya kita hal-hal yang kurang ya Iya. tinggal suarakan saja ke Bang Alipudin. Akan kita suarakan pada saat rapat resmi maupun secara pribadi kita bicara ke wabil khusus ke Dirjen Dirjen. nakes. Nakes ya. ya. Oke. Ke Ibu Ade ya. Oke. Bisa jadi kita ke Sekjen ya. Alhamdulillah dulu kan Sekjennya orang Kalbar ya, lebih enak. Sekarang Iya, Pak, walaupun itu. siapapun kita Iya. anggota dewan bisa Anggota bisa. bicara. Ya, tapi secara khusus dengan Poltekkes kita ke Ibu Ade bisa akan saya sampaikan. Jadi tinggal Pak Didi pesan-pesan aja gitu. Iya, apa yang mau diharapkan gitu. Harapkan Iya. insya Allah. Kemudian Jadi insya Allah Pak, gitu Pak, harapannya kita kerjasama yang sudah baik ditingkatkan. Oke. Ya, dengan terjemahan masing-masing. Nanti pesan-pesan ke staf saya, Oke, ke siap, Bapak oke. Pak Tony yang asli Kalimantan Barat. Sumatera Barat. Dan insya Allah akan jadi Mars ya, Master apa? Rumah sakit. Rumah sakit. Oke, Beliau siap. tinggal ujian tutup Pak, terbukanya Sudah udah. tertutup. Saya pun heran juga kok S2 ada terbuka tertutup. Iya. Biasanya Ada. kan S2 saya dulu cukup sekali aja, Sekali aja, sampai iya, dua sekarang kali. iya. 2 kali, Pak. Oh, sekarang 2 kali. Iya. Sekarang saya 2 kali. Oh 2 kali juga. Ini 2 kali. Jadi kita doakanlah saudara saya nih, staf saya Pak Tony lulus dengan nilai A ya, Amin. kumlot lah. Mungkin itu Pak. Ya. Kemudian ini kan Poltekkes Kemenkes Pontianak ini kan merupakan kalau dihitung Pak Alip ya, merupakan kampus kesehatan terbesar di Kalimantan Barat. Bayangkan kita ada 4 titik ya, 4 titik besar. Ada yang di Pontianak ini, 2 titik ada di sini. Di 28 Oktober ada yang di Sudarso, ada yang di Sintang, ada yang di Singkawang. Singkawang. Nah, mungkin kalau menurut Pak Alip ini seperti Yang belum ke Sintang Iya. kita. Ya, sedang. Jadi seperti apa nih? Apa harapannya mungkin peran Poltekkes ini ke
khususnya di Kalimantan Barat nih, Iya. harapannya mungkin. Karena kan kebetulan di kesehatan juga nih kita bidangnya ini. Ya, memang sih harapan kita ya Poltekkes ini jangan dihilangkan. Kan kesannya pemerintah ini menghilangkan gitu ya perannya. perannya, tidak. Maksudnya di bawah dikti lah. Tetap kalau yang nyangkut tentang bidang kesehatan ya tetap saja. Nanti akan kami suarakan. Dan yang di kabupaten kalau bisa ditingkatkan untuk fasilitas apa lagi, Sintan, Singkawang. Singkawang. Iya. Hmm. Yang di Sudarso. Sudarso. Sudarso itu kan kebetulan ada kebidanan dan analis Analis kesehatan kesehatan. atau yang sekarang disebut dengan TLM, teknologi Jadi kalau laut. bisa ini Pak, jangan sampai gini Pak, antara lapangan pekerjaan dengan yang diluluskan itu tidak sama. Tidak seimbang. Iya. Kasihan juga kan, Iya, iya. kasihan apa namanya mahasiswanya. Begitu lulus, saya pun sedih juga. Ada informasi dia kerja di puskesmas tapi tidak dapat gaji. Iya. Pengabdian terus ya lama-lama nggak tahan nih keluarnya. Nggak tahan keluar, betul. Akhirnya Ujungnya tenaga kesehatan jadi Akhirnya berbeda profesi ya. informasi berikutnya dia sudah kerja di pabrik atau Di apa. pabrik, ya. Bukan jadi ilmu perawatannya. Nah, itu yang saya dari konstituen saya tuh yang mengeluh gitu Pak ya. Dan ini maksudnya perlu ada sinkron gitu. Pak Ridi. Ya. Antara apa namanya? Lapangan pekerjaan, kalau bisa misalnya perawat itu sudah penuh ya udah kita batasi aja dulu. Ya. Penerimaan perawat. Penerimaannya ya. Gitu. Maksudnya matching gitu Pak. Matching, Kasihan ya. juga saya dulu konstituen saya tuh, gitu. Dia itu udah kerja puskesmas katanya, ya gimana paling masa anak saya kerja tetap saya kasih ongkos terus. Betul juga. Lihat ya. bapaknya sebenarnya ada pengalaman, Supaya ada tapi pengalaman, lama-lama kan. dan Iya. setahun anaknya nggak tahan juga. Iya, iya betul. Akhirnya pindah kerja ke yang bukan bidang. Bukan bidangnya, bukan profesinya ya. Ya, mungkin itu kali nanti akan perlu apa tuh antara lapangan pekerjaan dengan keluarannya. Keluarannya itu ya. Jauh. Mungkin ini Pak Didik juga ya. Kalau tadi ada harapan, tanggapan dari Pak Alif sebagai ke Komisi 9. Nah, ini mungkin dari Pak Didik selaku Saiful Hajat hari ini sebagai tuan rumah ini ya. Tuan rumah seperti apa nih Pak terkait dengan kerjasama selama ini nih Pak? Jadi kerjasama dengan Komisi 9 itu harapan kami ini terus kita tingkatkan ya, karena selama ini dampaknya itu luar biasa, terutama besar, ya. terkait dengan Germas tadi, Germas. gerakan masyarakat sehat. Vaksin ya tadi ya. Yang vaksin. Dulu kita juga pernah ada kerjasama termasuk di Kuburaya, kita juga menyumbangkan tandon untuk cuci tangan dan lain-lain. Itu saya kira bentuk aplikasi yang real ya, yang real. Dan sebenarnya Poltekkes Kemenkes Pontianak itu Pak Alif sudah menyumbangkan juga ke beberapa panti asuhan terkait dengan teknologi penjernihan air. Jadi hasil-hasil penelitian dari dosen-dosen kita kerjasama dengan mahasiswa juga. Oh itu bagus tuh. Nah itu untuk penjernihan air, itu sudah kita sumbangkan di salah satu kecamatan di Kuburaya. Nah mudah-mudahan nanti permasalahan-permasalahan, karena kita nggak cuma konstituen dari Pak Alifudin, tapi masyarakat Kalimantan Barat, masalah-masalahnya itu terus akan kita kaji. Dan kita karena di lembaga pendidikan, maka kita harus mengeluarkan konsep-konsep yang terbaru, konsep-konsep inovasi. Salah satu tadi kalau permasalahan adalah penjernihan air, maka kita bisa membuat bagaimana penjernihan air itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah itu yang kita lakukan. Nah termasuk diantaranya mungkin ke depan, karena kerjasama ini harapannya terus berjalan ya. Dan mungkin jam terbang sampai ke kampung-kampung itu lebih banyak Pak Alifudin dibandingkan kami di Poltekkes. Karena Poltekkes itu lebih ke arah sains ya, akademisi, sehingga kita banyak konsep-konsep yang ditelurkan oleh dosen-dosen kami di Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk penyelesaian masalah-masalah kesehatan. Termasuk tadi jamban Pak. Jamban ya. Dulu di Sambas itu jamban selalu di pinggir sungai kan? Lanting. Kemudian ada edukasi, sekarang di Lanting sudah tidak ada. Termasuk kita juga punya teknologi bagaimana mendirikan jamban di atas sungai tapi safety dan sehat. Nah itu ada teknologinya. Ada ya? Ya. Nah ini saya kira banyak berbagai karya-karya dosen-dosen kami yang tentunya dengan kerjasama nanti dengan Komisi 9, kegiatan-kegiatan yang akan kita kembangkan ke depan, insya Allah kita akan support untuk ya khususnya di Kalimantan Barat. Karena Poltekkes itu perguruan tinggi kesehatan yang paling besar Pak Alifudin di Kalimantan Barat.
kita mempunyai 15 program studi yang itu tidak dipunyai oleh beberapa perguruan tinggi. 15 program studi yang bidang kesehatan. Nah, artinya kita sesungguhnya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan berbagai jenis ketenagaan, ya, tenaga kesehatan. Nah, terkait dengan tenaga kesehatan tadi, kita juga sedang mengembangkan link and match. Jadi, pada saat ini kita sedang mendata nakes yang ada di Kalimantan Barat itu ada berapa sih? Nah, kemudian kebutuhannya berapa? Nah, distribusinya di mana saja? Nah, di Kementerian Kesehatan itu ada namanya Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan. Ada SIDMK. Nah, sekarang kita bisa lihat berapa kebutuhannya, berapa jumlahnya, berapa standarnya. Nah, ini sekarang kita kaji sehingga tahun depan kuota kita mahasiswa itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, apalagi Poltekkes kan tidak hanya bicara tentang Kalbar, tapi bicara juga tentang Indonesia, bicara juga tentang internasional. Betul. Sehingga kita sedang merintis apa yang disebut dengan rintisan kelas internasional. Nah, kelas rintisan internasional harapannya itu bisa juga memasok tenaga ke luar negeri. Jadi perawat-perawat yang di Indonesia mungkin kebutuhannya sudah mulai sedikit ya, karena hampir di beberapa tempat itu sudah ada perawat. Nah, kita sudah ekspansi ke luar negeri. Jadi di luar negeri termasuk di Belanda, mungkin di Timur Tengah. Nah, itu standar-standarnya itu sedang kita buat ya. Sehingga itu tenaga kita, lulusan kita itu bisa diakui di luar negeri. Jadi itu salah satu peran dari Poltekkes untuk pemenuhan tenaga kesehatan yang profesional tentunya. Gitu. Baik. Oke, ya. Terima kasih Pak Dit. Ya. Kemudian Pak Ali, mungkin terakhir nih Pak Ali dan Pak Didi ya, mungkin ada pesan-pesan mungkin kepada halayak masyarakat ini, mungkin sebagai pribadi juga sebagai Komisi 9, kemudian konstituennya Kalimantan Barat juga ya. Jadi pas sekali ini mungkin ada pesan-pesan terkait terutama di bidang kesehatan, karena memang selama ini mungkin ya informasi ini tidak begitu nyampai lah kepada masyarakat. Bukan berarti masyarakat tidak mau, sebenarnya mungkin informasi itu tidak tahunya gitu ya. Mungkin di kesempatan ini mungkin ada yang mungkin disampaikan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi closing ini pada bincang-bincang santai kita ya, harapannya masyarakat ya tidak usah sungkan-sungkan ya. Nggak usah takut untuk vaksin bagi yang belum vaksin sama sekali atau bagi yang belum booster gitu ya. Itu. Jadi datanglah ke puskesmas. Ya, insya Allah vaksinnya ada insya Allah. Karena kami pada saat raker dengan Kementerian Kesehatan ada gitu ya. Tersedia gitu ya. Dan ya. Ada indikasikan adanya mutasi COVID ya memang ya. Sehingga pada saat kita PCR khususnya di Kalbar ini yang baru-baru tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi alhamdulillah ya. Ya karena ada seperti itu, ada baiknya kita booster untuk memperkuat imunitas kita ya. Dari samping itu untuk terkait dengan masalah psikologi ya, masalah kejiwaan kita ya, agama apapun ya kami mohon agar kita selalu emosi kita stabil ya. Emotional stability kita emosi kita stabil, kita selalu tenang, selalu sabar ya, menghadapi apapun, syukuri apa yang ada. Nah ini salah satu kekuatan fisik kita Pak. Ya, bagi kita yang beragama Islam, ya kita selalu bertakwa pada Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Apapun yang sudah terjadi ya kita nggak usah diomongin lagi. Betul. Kita ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya ya. Bahasa agama itu ambil hikmahnya. Nggak usah diulang-ulang. Udah yang sudah biarlah berlalu. Ya. Kita berbicara ke depan. Ke depannya. Baik. Di samping itu secara ilmu kesehatan ya, jangan lupa juga germas di gerakan masyarakat hidup sehat kita lakukan. Secara pribadi kita makan yang bergizi lah Pak ya. Dan soal gizi itu kan nggak harus mewah Pak ya. Betul. Bagi yang tinggal di kampung-kampung ya, apa yang ada di alam itu insya Allah semuanya membawa kesehatan. Mungkin itu Pak pesan-pesan kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya wabil khusus untuk Bang Ali Pudin sendiri, karena pada saat kita berbicara memberikan masukan ke orang itu adalah intinya
memberikan masukan kepada Bang Alipudin karena Bang Alipudin pun kena hukuman Pak sebagai orang yang beragama Pak ya. Iya, iya. Dalam Al-Qur'an jelas ya kan kabur maktan antakul menatap alun. Sangat besar kebencian sisi Allah orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan. Dalam bahasa Jawanya Kiai Jarkoni. Pandai ngajari nggak pandai melakoni. Melakoni. Demikian Pak ya, insya Allah. Baik. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Dir, mungkin closing statement terakhir Pak. Mungkin apa yang mau disampaikan nih Pak? Ya, closing statement karena kami dari Kementerian Kesehatan, saya sangat berharap bahwa seluruh masyarakat itu memanfaatkan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah diberikan oleh masyarakat. Ada puskesmas, ada klinik, ada rumah sakit, termasuk posyandu-posyandu yang ada. Mari kita hidupkan kembali sehingga sejak dini kita itu sudah tahu masalah kesehatan yang harus kita hadapi itu apa. Nah, sehingga nanti kita bisa bersama-sama dengan masyarakat tadi kembali kepada gerakan masyarakat hidup sehat. Dan insya Allah dengan gerakan masyarakat hidup sehat semuanya clear. Tadi disinggung ada gizinya, ada lingkungannya, ada pengobatannya dan lain-lain itu bisa kita lakukan dengan masyarakat. Dan insya Allah masyarakat di Kalimantan Barat semuanya sehat. Baik. Terima kasih Pak Dir, kemudian Pak Alip ya. Demikian bincang-bincang santai kita ya pada hari ini. Mungkin sedikit kesimpulan ya, atau mungkin hasil diskusi kita bahwa Germas itu penting ya. Hampir semua agama itu mengajarkan bagaimana kesehatan itu menjadi penting. Kemudian vaksinasi, baik itu vaksinasi 1, 2, ataupun yang booster, merupakan bagian dari ikhtiar ya Pak Alip ya. Bagian dari ikhtiar. Karena memang kita tidak tahu ini, karena memang COVID-19 ini perubahannya luar biasa. Jadi memang belum bisa kita musnahkan secara keseluruhan lah ya. Tapi dengan membuat antibodi mungkin ya dengan vaksin itu, mudah-mudahan ikhtiar itu akan menjadi lebih sempurna. Kemudian yang terakhir ini yang agak pas ini yang Ustadz Jarkoni ya. Jadi harusnya memang jangan Jarkoni gitu, iya. Udah bisa melakoni itu yang penting. Jadi kita juga memberikan nasihat, ya harusnya kita melakukan gitu ya. Jangan sampai tadi memberikan arahan kepada orang, tapi kita juga sama saja gitu ya. Nah mungkin itu yang perlu kita garis bawahi ya dalam bincang-bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Haji Alipudin SMM, anggota Komisi 9 DPRI yang telah hadir pada hari ini, meluangkan waktu kesempatannya. Kemudian Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Pak Didi Haryadi, SGZ MSI, juga telah membawa Pak Alipudin ya hadir ke podcastnya Poltekkes Kemenkes Pontianak. Mungkin di akhir ini saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada healthy semua yang telah menyimak perbincangan santai kami. Mudah-mudahan ini memberikan nilai manfaat bagi kita semua. Mohon maaf mungkin kalau dalam perbincangan kita mungkin ada hal-hal yang kurang pas, kurang nyaman. Mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.